Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nando Fauzan, dan di sini saya akan membacakan contoh soal dari materi produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum saya membacakan contoh soal yang telah saya buat, tidak lupa saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jika ingin keluar rumah, baiklah memakai masker, karena itu sangat wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan bagi kita maupun orang-orang yang di sekitar kita. Contoh soal yang saya buat sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, sebutkan gagasan atau ide untuk membuat suatu produk. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang ketiga, apa saja kelemahan dari perencanaan. Yang keempat, apa saja kelebihan dari perencanaan. Yang kelima, apa saja tujuan pembuatan alur kerja. Langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Sebutkan gagasan atau ide untuk membuat suatu produk. Jawabannya ialah yang pertama A, pencipta ide. Setiap kita ingin membuat produk, tentunya harus ada ide atau gagasan pokok yang memadai untuk membuat suatu produk tersebut. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa ini sangat penting untuk pelancaran dalam membuat desain atau produk yang akan kita buat. Yang ketiga, membuat prototype atau simple. Yang keempat, pembangunan strategi pemasaran. Nah, di sini pembangunan strategi pemasaran sangat penting bagi seorang wirausaha, karena di mana tempat untuk melakukan pemasaran tersebut itu akan mempengaruhi laku atau tidaknya produk yang telah kita buat. Yang kelima, analisis usaha. Analisis usaha ini maksudnya usaha pada produk yang lagi tren sekarang. Yang keenam, pengembangan produk. Lanjut aja pertanyaan kedua. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Jawabannya ialah 1, fungsi produk. Fungsi produk ini sangat berpengaruh bagi desain, karena ia akan menentukan bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Yang ketiga, tanggung jawab produk. Yang keempat, harga dan volume. Dan yang kelima, prototype. Langsung saja soal ketiga, yaitu apa saja kelemahan dari perencanaan. Yang pertama itu, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa saja kelebihan dari perencanaan? Yang pertama, menghemat waktu, usaha, dan dana. Yang kedua, mengecilkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang ketiga, membuat tujuan khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, membuat penetapan tanggung jawab secara jelas dan tetap. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa saja tujuan pembuatan alur? Jawabannya ialah mengecilkan biaya arah untuk memperbesar laba. Yang kedua, memaksimalkan proses pembuatan. Yang ketiga, mengecilkan perubahan dalam nilai produksi. Yang keempat, mengecilkan perubahan dalam tingkat kerja. Yang kelima, memaksimalkan pemanfaatan produk dan perlengkapan. Oke, sekian contoh soal dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika saya ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.